Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Tegar Prakoso, NIM 190611643363. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang instructional models in physical education. Untuk yang pertama ada planning for instruction. Definisinya sendiri adalah kemampuan guru untuk mengevaluasi, memvisualisasikan, dan meramalkan masa depan tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses belajar mengajar. Komponennya terdiri dari tujuan pembelajaran, yang kedua ada perencanaan untuk memanage secara keseluruhan, yang ketiga presentasi tugas dan isyarat pembelajaran. Yang keempat, ada dibutuhkan peralatan dan fasilitas yang mendukung tentunya untuk sebuah pembelajaran. Yang kelima adalah sebuah daftar atau list aktivitas pembelajaran dan perkembangan rencana. Yang keenam, ada ruangan untuk berkegiatan. Yang ketujuh, perkiraan waktu yang cukup. 8, rencana keselamatan. 9, ada prosedur penilaian pembelajaran. Yang terakhir ada review pelajaran dan mengevaluasi. Selanjutnya yang kedua ada time and class management. Yang pertama, definisi dari time management. Manajemen waktu mengacu pada kemampuan seseorang guru untuk memaksimalkan salah satu sumber belajar terpenting yang tersedia baginya. Jumlah menit yang dialokasikan untuk setiap pelajaran. Sebuah pelajaran akan terdiri dari beberapa segmen atau blok waktu, masing-masing diberikan untuk operasi tertentu, meliputi transisi atau perpindahan siswa antar segmen, presentasi tugas, kegiatan belajar, dan penutupan. Karena tidak mungkin untuk memperpanjang kelas di luar durasi yang diwajibkan, menit tambahan yang digunakan dalam satu segmen harus diambil dari segmen lain, termasuk waktu belajar aktif. Beberapa jumlah manajemen organisasi dan waktu transisi diperlukan dalam pendidikan jasmani, tetapi guru yang menjaga waktu serendah mungkin lebih efektif. Dengan demikian, mereka atau siswa mampu mempertahankan jumlah waktu yang optimal di segmen yang mengarah langsung ke pembelajaran. Seorang guru dapat melakukan banyak tindakan untuk memaksimalkan waktu yang jelas yang tersedia. Beberapa keputusan ini terjadi dalam tahap perencanaan dan lainnya. Yang kedua ada class management. Manajemen kelas memiliki cakupan yang lebih luas daripada manajemen waktu dan kontribusinya, tetapi untuk pengajaran yang efektif sama pentingnya. Ini mengacu pada keputusan dan keterampilan mengajar yang menyediakan struktur yang mendasari untuk memfasilitasi pembelajaran siswa dan untuk membangun lingkungan yang positif bagi guru dan juga siswa. Selanjutnya ada task presentation and task structure. Yang pertama ada task presentation. Guru merencanakan berbagi tugas pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Tugas belajar adalah aktivitas khusus yang akan dilakukan siswa untuk memperoleh keterampilan motorik, pengetahuan atau kognitif atau hasil afektif. Sebagian besar tugas belajar dalam pendidikan jasmani adalah berbasis aktivitas, sehingga siswa harus memahami apa tugas itu dan bagaimana tugas itu harus dilakukan dengan benar sebelum mereka dapat mencoba tugas itu. Nah, selanjutnya ada task struktur atau tugas struktur. Presentasi tugas mengacu pada apa yang akan dipelajari atau dipraktikkan. Struktur tugas memberitahu siswa bagaimana segmen latihan akan diatur seperti yang digunakan dalam buku ini. Struktur tugas mencakup 3 komponen dari apa yang disebut Jones pada tahun 1992 sebagai sistem tugas atau gabungan presentasi tugas dan struktur tugas. Meliputi yang pertama ada seperangkat operasi atau prosedur yang digunakan untuk mengejar tugas pembelajaran. Yang kedua ada sumber daya dan kondisi yang tersedia mampu menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir atau yang ketiga, sarana akuntabilitas yang menunjukkan pentingnya atau signifikan tugas. Selanjutnya yang keempat ada komunikasi.
Yang keempat ada komunikasi. Guru yang efektif berkomunikasi dengan cara yang memungkinkan siswa untuk memahami informasi dan pertanyaan instruksional dengan baik, menggunakan waktu kelas sedikit mungkin. Ada banyak aspek untuk berkomunikasi kelas yang efektif. Yang pertama ada mendapatkan perhatian siswa. Komunikasi tidak efektif jika pendengar tidak siap menerimanya. Guru pendidikan jasmani dapat meningkatkan perhatian siswa dengan menggunakan sinyal perhatian atau mendekatkan siswa, menenangkan mereka, dan menghilangkan gangguan semuanya sebelum mulai berbicara. Jelas, informasi harus disajikan dengan cara yang semua siswa dapat memahami. Guru harus menghadapi siswa secara langsung, berbicara dengan kecepatan yang dapat diikuti siswa atau dengan tempo yang cukup untuk siswa memahami apa yang dibicarakan tersebut. Selanjutnya yang kelima ada providing instructional information. Nah, di providing instructional information ini terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada choose, yang kedua ada guides, yang ketiga ada feedback. Nah, choose sendiri artinya yakni selama presentasi tugas, guru memberi siswa banyak informasi pembelajaran yang disebut isyarat. Isyarat mengingatkan siswa akan elemen kinerja utama dalam tugas yang akan datang, yang berfungsi sebagai kiat tentang cara kinerja dengan kemahiran yang lebih baik. Meskipun sebagian besar isyarat diberikan selama presentasi tugas, isyarat itu dapat muncul kapan saja dalam pelajaran, dan isyarat itu mungkin ditujukan kepada satu siswa atau satu kelompok atau seluruh kelas. Isyarat dapat mengambil sebagai berbagai bentuk, yakni verbal dan non-verbal. Jikalau verbal, informasi lisan tentang bagaimana tampil lebih baik, dan jikalau non-verbal, gestur dan contoh model yang benar atau salah. Yang ketiga ada kombinasi informasi verbal dan non-verbal simultan. Yang keempat ada manipulatif atau petunjuk langsung, di mana guru menggerakkan tubuh siswa untuk melakukan komunikasi. Misalnya menggerakkan tangan siswa ke pegangan tenis meja yang benar, memutar bahu siswa ke posisi yang tepat dalam pengaturan golf atau pukulan golf, menggerakkan kaki penari ke posisi yang tepat. Yang kelima ada mediated atau isyarat yang diberikan melalui media audiovisual seperti video, CD, DVD, gambar, dan foto. Nah, yang kedua ada guides. Siswa sering membutuhkan informasi kinerja saat mereka masih mencoba keterampilan atau terlibat dalam tugas yang dinamis seperti pengaturan awal atau permainan penuh. Jenis informasi instruksional ini disebut panduan. Hal ini biasanya memberikan keterampilan mengajar yang efektif untuk pembelajar berbasis model verbal, tetapi bisa juga berasal dari informasi nonverbal dan manipulasi. Guides ini bisa diartikan sebagai panduan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada feedback atau masukan atau umpan balik. Salah satu fungsi instruksional guru yang paling penting adalah untuk menyediakan siswa dengan informasi tentang kecukupan kinerja tugas yang diselesaikan. Umpan balik ini sangat penting untuk proses pembelajaran. Menariknya, sementara ini kita telah mengetahui selama bertahun-tahun tentang pentingnya umpan balik kinerja dalam pendidikan jasmani. Para peneliti yakin bahwa pelajar membutuhkan umpan balik kinerja, tetapi mereka kurang begitu tahu tentang kapan dan bagaimana umpan balik itu menjadi paling efektif. Umpan balik bersifat multidimensi dan ada banyak aspek berbeda yang terlibat dalam jenis umpan balik kinerja yang diterima siswa pada saat tertentu di kelas. Setelah yang kelima ini, yang keenam ada using question for learning. Nah, ini dibagi menjadi tiga tahapan. Yang A ada question focus, yang B ada tips of content question, yang C ada using question for learning.
Question focus atau fokus pertanyaan. Fokus pertanyaan tergantung pada aspek kelas yang bersangkutan. Pertanyaan manajerial berfokus pada bagian non-instruksional pelajaran, seperti organisasi kelas, persiapan lingkungan belajar, prosedur kelas, dan rutinitas. Yang kedua atau yang B ada types of content question. Types of content question bisa diartikan sebagai jenis pertanyaan. Karena hubungan yang kuat antara domain kognitif dan psikomotorik adalah mungkin bagi pendidik jasmani untuk menggunakan setiap jenis pertanyaan untuk mempromosikan pembelajaran di kedua domain. Dari pertanyaan yang sama atau serupa, seseorang siswa dapat mengembangkan dua jenis respon verbal dalam domain kognitif dan respons motorik dalam domain psikomotorik. Pertanyaan pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi dalam taksonomi ini disebut sebagai pertanyaan tingkat rendah karena muncul di bagian bawah skema taksonomi asli. Pertanyaan terbaik pada saat tertentu tergantung pada tujuan guru menanyakan dan kesiapan siswa untuk membuat respon. Selanjutnya yang C ada using question for learning atau menggunakan pertanyaan untuk pembelajaran. Tidaklah cukup bagi seorang guru untuk mengetahui fokus dan jenis pertanyaan yang akan digunakan di kelas. Ada beberapa keterampilan khusus yang dapat digunakan guru untuk membuat pertanyaan menjadi bagian yang lebih efektif dari proses pembelajaran. Gunakan waktu tunggu atau jeda. Waktu jeda mengacu pada jumlah waktu yang berlalu dari akhir pertanyaan guru hingga saat dia menunjuk seorang siswa menjawab. Umumnya yang terbaik bagi guru untuk memberikan waktu jeda untuk siswa yang menjawab adalah sekitar 5-10 detik yang memungkinkan siswa lebih banyak mengembangkan jawaban dan membuat siswa pintar. Selanjutnya yang terakhir ini kok ada lesson review closure atau tinjauan dan penutup pelajaran adalah ide yang baik untuk mengakhiri pelajaran dengan segmen ulasan dan penutupan. Bagian pelajaran ini harus direncanakan seperti semua segmen lainnya dan memiliki tujuan pembelajaran yang dimaksud untuk siswa. Ini bukan hanya ulasan singkat tentang apa yang telah dilakukan di kelas hari itu, harus memungkinkan siswa untuk merefleksikan tugas-tugas belajar yang diselesaikan, mengingatkan diri mereka sendiri tentang isyarat kinerja utama, dan membuat hubungan antara konsep-konsep yang tercakup di kelas. Penutupan singkat dalam tinjauan harus membawa pelajaran ke akhir yang logis dan lengkap untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang diinginkan tercapai dan bahwa siswa tidak memiliki pertanyaan yang belum terjawab. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.